Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Teror Gunung Horor. Dan kisah ini ditulis oleh akun bernama Roxy Mazino. Kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi jika ingin membacanya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman hororku ketika aku masih SMP. Namaku Rafis. Jadi waktu itu pertengahan tahun 2012, aku dan teman-temanku ini suka banget ngebolang siang-siang. Maklumlah, masih bocah. Aku ini tinggal di salah satu perumahan di kota Balikpapan, dan perumahanku ini dekat dengan pemakaman muslim dan juga bersebelahan dengan perumahan elit dengan developer yang berbeda. Kita berenam, termasuk aku, ngelilingin isi perumahan ini, sekalian jalan-jalan dan cuci mata. Aku, Reo, Monai, Kelvin, Tian, dan Iman menyusuri blok demi blok hingga sore. Dan tempat terakhir kami disusuri adalah gunung. Biasa orang-orang komplek nyebutnya Gunung BSD, samaran nama perumahanku. Dulunya gunung ini sempat jadi generator genset di komplekku, karena dulu PLN belum masuk di komplekku, soalnya perumahan baru. Tapi sekarang sudah menjadi lahan yang kosong. Nah, mengapa ini disebut Gunung BSD? Karena kalau naik ke atas, seluruh isi komplek bisa kelihatan. Dan gunung ini juga jadi perbatasan antara perumahanku dengan perumahan elit sebelah. Di gunung ini ada dua tempat. Yang pertama gunung bekas generator genset, dan kedua gunung lapangan bola. Jadi tiap sore kadang anak-anak kompleks sebelah main bola di gunung ini, dan cukup luas juga. Di tempat kedua ini, aku punya banyak cerita yang melibatkan hampir seluruh teman-teman komplekku. Di lapangan bola ini, terdapat pondok kecil, di dekat tembok perbatasan perumahanku dan perumahan sebelah, dan ada juga box kotak besar, yang sampai sekarang aku pun tidak tahu siapa yang menaruh, ataupun tahu apa isi box itu. Sampai sekarang box itu masih ada. Dan di ujung lapangan bola terdapat gunung lagi. Cuman gunung ini yang hutannya lebat, banyak pohon, tapi tak terlalu besar. Karena kami masih punya sedikit tenaga buat jalan-jalan, aku dan teman-temanku mencoba menaiki gunung tersebut. Saat di tengah jalan, kami menemukan sebuah gubuk kayu tua, kecil, dan banyak ilalang-ilalang di sekitar gubuknya seperti bekas rumah, tapi sudah tak ada dindingnya. Sisa dinding triplek bagian belakang gubuk itu yang tersisa. Itu pun sudah bolong-bolong dan rusak seperti dihancurkan paksa. Kami pun cuma terdiam sambil memandangi gubuk dan istirahat sejenak di gubuk ini. Di atas gubuk ini, kita masih bisa melihat lapangan bola dan gunung pertama dari sini. Sambil duduk-duduk, kami ngobrol-ngobrol cerita pengalaman kami masing-masing, dan bercanda tawa sama-sama di gunung itu hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore menjelang maghrib. Kami yang mulai beranjak balik tiba-tiba terdiam terpaku melihat sesosok nenek-nenek bungkuk berbaju putih dan rambut yang dikonde di belakang gubuk membelakangi kami. Awalnya kami semua belum kepikiran soal setan, tapi kami bingung. Itu nenek-nenek datang dari mana? Gak ada suaranya lagi. Sedangkan di hutan di belakang gubuk itu sudah jelas buntu karena ketutupan sama pagar pembatas perumahan sebelah. Kami yang celangak-celinguk saling bertatapan kebingungan kehadiran nenek tersebut. Hingga Kelvin akhirnya angkat bicara duluan. "Permisi, Nek. Nenek dari mana ya?" tanya Kelvin. Beberapa saat belum ada respon. "Nek," masih belum direspon. Sampai hari hampir gelap, dan akhirnya nenek itu membalikkan wajahnya menatap kami. Sambil tersenyum dengan wajah nenek itu hancur sebelah. Matanya masih bergelantungan mau jatuh. Bajunya yang putih
tapi di sekitar lehernya penuh bekas tetesan darah. Astagfirullah. Semua kata kami lontarkan. Kami langsung lari terbirit-birit sampai sendalku lepas ketinggalan satu dan tak peduli, pokoknya terus lari turun sampai ke bawah gunung. Sampai di gunung pertama kami ngos-ngosan. Keringat dan muka kami semua pucat seperti orang sakit. Gak ada sepatah kata yang keluar dari mulut kami. Kami seperti sudah kehabisan kata-kata. Karena di posisi sekarang, tepat di depan mata kami semua, kami lihat dengan jelas penampakan itu. Akhirnya kami semua memutuskan pulang ke rumah masing-masing dengan tampang yang sudah normal kembali dan berusaha melupakan apa yang terjadi barusan dan berharap kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali. Namun sepertinya takdir berkata lain. Setelah kejadian pertama kali penampakan nenek sore itu, aku dan teman-temanku pulang dengan aman dan tenang. Walaupun beberapa dari kami seperti Monai dan Reo masih terlihat sedikit syok dengan pemandangan yang barusan mereka lihat. Setelah maghrib biasanya aku makan malam dan langsung keluar buat ngumpul sama teman-temanku. Tapi entah kenapa waktu itu aku benar-benar gak ada mood buat makan dan malas banget keluar. Dan ternyata teman-temanku pun gak ada yang keluar rumah. Kebetulan di zaman aku masih zamannya BlackBerry. Jadi aku sudah ada grup chat yang dibuat sama temanku. Tepat pukul 11 malam, aku yang biasanya tidur jam 10. Entah kenapa gak bisa tidur sama sekali malam itu. Aku gelisah sekali setelah kejadian tadi sore. Walaupun berusaha untuk gak mengingat kejadian itu, tapi tetap saja wajah nenek itu terus terbayang dalam pikiranku dengan senyum lebarnya dan wajah yang hancur sebelah. Sekitaran 30 menit aku pejamkan mata, tapi tetap saja aku tak bisa tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan 9 kali di jendela. Spontan aku langsung bangun dari posisi tidurku. Biasanya kakakku dan kakak sepupuku memang suka pulang tengah malam, bahkan kadang sampai subuh. Jadi aku dengan santainya jalan keluar kamar, sembari berjalan menuju depan pintu. Waktu aku sudah berdiri di depan pintu dan mau membukakan pintu, aku baru sadar kalau kakakku udah tidur karena lagi sakit, dan kakak sepupuku berangkat keluar kota tadi sore. Katanya bakal nginep 3 hari. Tentu saja aku gak jadi membukakan pintu. Dan bodohnya aku malah ngintip jendela buat mastiin siapa yang ngetuk-ngetuk jendela tadi. Dengan perasaan dak-dikduk dan suasana gelapnya malam, ditambah lagi semua lampu rumah dimatikan kecuali teras, aku pelan-pelan membuka gorden dan suara cakaran depan pintuku terdengar nyaring. Ditambah lagi pemandangan yang aku lihat di jendela, itu adalah nenek yang ada di gubuk. Gila, ini nenek ngikutin aku sampai rumah. Dalam hatiku, padahal rumah aku paling jauh dari gunung daripada rumah teman-temanku. Tapi kenapa malah aku yang diikutin ya? Dengan segala macam doa aku baca, bahkan doa makan sampai doa tidur juga aku baca. Maklum, masih bocah, agamaku kurang begitu tekun. Jadi gak hafal baca ayat kursi. Di sini aku sama nenek cukup lumayan lama bertatapan. Mungkin sekitar 5-10 menitan. Di sini aku memang tak mau lari. Karena kata guru agamaku, semakin takut kita, semakin senang setan ganggu kita. Itu yang ada di dalam pikiranku. Setelah adu tatapan dengan si nenek, akhirnya aku pun menyerah. Bukan karena takut sama si nenek, tapi semakin lama aku lihat, semakin banyak teman-teman si nenek muncul. Dasar setan, emang beraninya keroyokan loh. Dan dengan adu tatapan tadi, aku hampir bisa melihat seluruh badan si nenek. Mulai dari jari tangannya, yang membuat lama aku memperhatikannya. Karena jari tangan si nenek itu cuma ada 9, itu pun aku sudah memastikannya sampai 4 kali. Karena aku terlalu fokus memperhatikan jari si nenek itu. Lama-kelamaan, teman-temannya bermunculan begitu saja. Akhirnya aku kembali ke dalam kamar dengan cepat dan langsung loncat ke atas ranjang berusaha buat tidur. Terorku pada malam itu ternyata belum berakhir. Sekitar jam 2, aku yang sebenarnya belum tidur
tiba-tiba mendengar suara di atas plafon kamarku. Mirip suara orang jalan, tapi lompat, tapi juga lari. Pokoknya suaranya orang lari tapi lompat-lompat gitulah. Tentu saja aku langsung parno. Alhasil, waktu aku mau keluar kamar, di ujung kasurku berdempetan dengan lemari. Di situ aku melihat sosok bayangan hitam yang panjang dan tegak berdiri. Tapi aku pura-pura gak lihat dan langsung lari ke kamar kakakku yang lagi sakit. Jadi aku akhirnya tidur di kamar kakakku. Sejak kejadian sore itu, kehidupanku mulai berubah. Mulai dari nenek 9, tuan hitam yang tinggi, dan akan ada banyak lagi penampakan lain yang mungkin berhubungan dengan nenek 9. Setelah kejadian apa semalam, aku menceritakannya kepada teman-temanku, dan akhirnya aku dan teman-temanku memutuskan untuk kembali ke gubuk tua kecil itu. Sayangnya Munai gak bisa ikut karena sakit panas dingin. Kata temanku sih keteguran sama penunggu di situ. Masih mending cuma keteguran. Aku didatengin langsung malam-malam sama itu nenek. Kampret, pikirku. Sekitaran jam 3 siang, habis pulang sekolah, kami berkumpul di pos satpam yang kosong. Dan emang biasa kalau kita ngumpul di pos itu. Setelah kami berenam ngumpul, hari itu Aldo ikut menggantikan posisi Monai. Sebenarnya teman komplekku cukup banyak, tapi yang paling sering ngumpul cuman kami bertujuh. Dan kebetulan Aldo sudah tahu cerita kita karena kita membahasnya di grup chat. Aldo ini orangnya cukup pemberani di antara teman-temanku, jadi kita merasa sedikit aman kalau ada dia nemenin kita kalau masalah goib. Dan kebetulan di daerahku juga lagi musim pentas seni adat Jawa. Biasa kalau di daerahku disebut barongan. Aldo ini salah satu penari barongan. Jadi dia memang sudah ada pegangan dalam tubuhnya yang jagain dia. Semacam isian gitulah pokoknya. Setelah sampai di gubuk tua itu, kita semua, aku, Reo, Tian, Iman, Kelvin dan Aldo mulai memeriksa sekitaran gubuk itu untuk memastikan apa yang sebenarnya membuat nenek 9 itu ngikutinku. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh nenek 9 itu hingga membuat teror kepadaku. Setelah memeriksa sekeliling gubuk, aku terpaku pada bagian dinding triplek di bagian belakang gubuk itu. Di situ ada tulisan pesan seperti ini. Entah tulisan apa, kalau gak salah sih gitu. Aku sudah lumayan lupa juga itu tulisan apa. Tulisannya sudah sedikit buram, dan sebenarnya masih ada banyak tulisan, tapi sudah pudar karena sudah lama dan mungkin terhapus karena hujan. Yang paling jelas hanya tulisan itu. 2 jam kita mengelilingi sekitar gubuk hingga dalam hutan, tapi gak ada sedikit pun petunjuk yang kami dapat. Akhirnya kami memutuskan beristirahat di gubuk tua itu. Sambil asik ngobrol, kita semua membicarakan masalah nenek 9. Sebenarnya kami berharap juga si nenek 9 bakal muncul. Namun sepertinya kali ini dia gak muncul. Saat sedang asik ngobrol, aku dan Iman mulai ngerasa ada yang aneh di sekitaran hutan gubuk itu. Kok kayaknya ada yang merhatiin kita ya, kataku. Halah, perasaan lu aja itu, jawab Kelvin. Lu masih trauma itu mah, habis lihat nenek seksi. Hahaha, kata Tian. Raf, coba lu lihat itu. Itu apaan sih belakang pohon putih tinggi? Tanya Iman. Aku memperhatikan apa yang ditunjuk sama Iman. Itu sekitar 30 meter dari gubuk. Iya ya, tinggi amat. Hampir sama kayak pohon tuh tingginya, jawab aku. Karena rasa penasaran kami yang begitu kuat, aku dan Iman akhirnya mendekati ke sosok tinggi putih itu. Setelah berjalan 5 meter, akhirnya kami berdua baru sadar. Terlihat di ujung tiang putih itu, kepala hitam bergoyang-goyang. Itu pocong man, teriak aku. Aku dan Iman langsung balik badan dan lari sekencang mungkin kembali ke gubuk. Woi, ada pocong, teriak aku dari kejauhan ngelihat teman-temanku yang di gubuk. Serentak mereka langsung berdiri semua. Woi, lari keluar gunung, teriak Iman. Akhirnya kita semua lari turun keluar dari gunung. Sudah gak usah lari, sahut Aldo. Ayo kembali ke atas lagi. Gila lo bangsat.
Lo gak lihat sih tadi itu pocong tinggi banget sumpah, jawab aku spontan. Nah itu, kita harus tanyain sama tuh pocong. Siapa sosok nenek 9? Kenapa dia gak ada muncul tadi? Apa mungkin dia pindah tongkrongan di rumah Rafiz? Kan lebih ribet urusannya nanti kalau dibiarin, kata Aldo. Ah, gua gak sanggup tak. Gue pulang duluan aja, sebentar lagi juga maghrib gini. Udahlah, besok aja, sahut Reo. Sama, gue juga ikut pulang aja, tambah Iman. Ya udah, sisanya ayo kita selesaikan bareng-bareng, kata Aldo. Dengan berat hati, aku pun mau gak mau harus ikut, karena posisinya aku yang paling ditampakin oleh mereka. Sampai kembali di atas gubuk, aku, Aldo, Kelvin dan Tian duduk sambil memperhatikan di sekeliling kita. Dan beberapa menit kami diam. Tiba-tiba, kalian mau apa? Suara dari mulut Aldo keluar. Tapi, aku yakin itu bukan suara Aldo. Itu tandanya Aldo kerasukan.